Jadi laporkan nih dibantu dari Satgas Prasakarta, dari Dinas Sosial, Pak Polisi untuk... Polisi menyelamatkan seorang wanita yang ingin melompat dari jembatan penyeberangan orang kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat dievakuasi, wanita ini tak hentinya menangis dan meronta. Petugas pun terpaksa membopong wanita ini dari JPO. Pihak Polsek Grogol Petamburan menyebutkan bahwa wanita ini diduga alami depresi. Sebuah video aksi perundungan terhadap bocah 6 tahun di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengundang perhatian publik. Ironisnya, aksi tak berperi kemanusiaan itu dilakukan oleh 6 pelaku, termasuk 3 orang dewasa dan 3 remaja. Polisi kemudian menangkap para pelaku setelah ibu korban melapor. Menurut pengakuan pelaku, perundungan dilakukan untuk memberi pelajaran ke korban karena kerap mengganggu pelaku. Keranjangnya pegang ya. Aksi maling minimarket di Sukabumi ini terbilang nyeleneh. Masuk dari atap, pelaku beraksi di dalam minimarket tanpa mengenakan sehelai benang pun alias bugil. Pelaku hanya menutup kepalanya agar wajahnya tidak teridentifikasi. Saat ingin mengambil uang kasir, pelaku kaget karena alarm minimarket berbunyi. Pelaku sempat kabur, namun ditangkap petugas Polsek Warudoyong yang sedang patroli. Menurut polisi, pelaku bugil karena celananya tersangkut saat masuk dari atap minimarket. Sementara pakaiannya digunakan untuk menutupi kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga blokade jalan akibat sengketa tanah di Kabupaten Polewali Mandar, Sumatera Selatan. Akibat kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan. Selamat malam pemirsa, viral di media sosial anak seorang kepala desa Kelapa Nunggal aniaya seorang warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Yus Malam selengkapnya. Anak dari seorang kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi usai viral mengenai seorang warga yang diduga tak terima orang tuanya dikritik di media sosial. Fakta baru dari pengakuan tersangka, saat dihadirkan Polsek Kelapa Nunggal, ia mengaku tak terima bahwa adiknya dicekoki minuman keras oleh mekekel di sebuah kafe. Tersangka langsung emosi menghampiri Mekel di rumahnya pada 28 April 2025. Cekcok antara keduanya pun tak terhindarkan hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala. Akibat penganiayaan, korban langsung melakukan visum dan melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Kelapa Nunggal. Meski sempat beredar foto mediasi antara korban dan pelaku, namun pihak kepolisian terus menindaklanjuti kejadian penganiayaan tersebut dan langsung mengamankan tersangka. Polisi mengungkapkan prosesi mediasi tersebut di luar kepolisian. Pasal yang kami sangkakan adalah pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Adapun kronologi singkatnya, yaitu pada malam tersebut tersangka datang ke rumahnya korban. Ada sedikit cekcok mulut di situ, lalu terjadilah pemukulan sesuai penganiayaan yang terjadi di dalam video yang beredar dan viral di media sosial. Sementara itu, atas perbuatannya, kini tersangka terancam 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Sempat buron salah satu pelaku penganiayaan nenek yang dituduh menculik di Cianjur, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Pelaku memukul korban 3 kali dan memprovokasi warga. Petugas kepolisian mengamankan AK, 37 tahun, pelaku penganiayaan terhadap nenek Aisyah, 76 tahun, yang dituduh penculik anak di Kampung Legok, Bunikasi, Warung Kondang, Cianjur pada beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Setelah sempat buron, 1 dari 2 pelaku diamankan petugas di sebuah area pemakaman di Cibeber, Cianjur, Selasa sore, yang kabur usai menganiaya nenek Aisyah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan orang yang memprovokasi, yang meneriaki korban sebagai penculik anak. Bahkan pelaku juga turut memukul korban sebanyak 3 kali. Menurut petugas kepolisian, motif pelaku didasari rasa geram dan marah lantaran banyaknya isu penculikan anak. Namun hal tersebut sebetulnya tidak pernah terjadi. Saat ini seluruh pelaku sudah diamankan petugas kepolisian. Satu DPO lagi, inisial AK sudah diamankan di daerah Cibeber, Kabupaten Cianjur, di komplek pemakaman. Dia bersembunyi di makam berarti setelah kejadian? Setelah kejadian langsung sembunyi. Nah, diduga pemakaman itu dekat rumah mertua daripada tersangka ini. Dia bersembunyi. Akhirnya melakukan penyelidikan, pengejaran, dia bersembunyi dan kami temukan di daerah pemakaman di daerah Cibeber. Sebelumnya, polisi juga menangkap pelaku Ahmad di rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pria 50 tahun ini mengaku dirinya termakan hasutan yang menuduh nenek Aisyah 70 tahun menculik anaknya. Pelaku pun emosi hingga memukul korban di bagian wajah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Desa Parape, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menolak rencana peninjauan lokasi sengketa tanah. Warga mengamuk dan blokade jalan menggunakan kayu dan batu meski peninjauan berhasil dilakukan. Beginilah situasi menegangkan saat ratusan warga Dusun Pasariang, Desa Parape, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berusaha mengadang aparat kepolisian dan pihak pengadilan negeri Polewali Mandar. Warga memblokade ruas jalan dengan balok kayu dan batu, sebagian di antara mereka membawa senjata tajam. Mereka menolak peninjauan batas tanah yang menjadi objek sengketa yang hendak dilakukan pihak pengadilan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun tidak terelakkan. Suasana sempat memanas saat sejumlah warga mengepung kantor desa tempat peninjauan akan dilakukan. Peninjauan ini merupakan yang kesekian kalinya setelah sebelumnya selalu digagalkan oleh penolakan warga. Sedikitnya 40 kepala keluarga tinggal di lokasi sengketa dan menolak meninggalkan lahan yang sudah mereka diami selama puluhan tahun. Sebanyak 200 personel kepolisian diterjunkan untuk mengawal proses peninjauan. Pihak pengadilan negeri terkait pengamanan kegiatan ini, kami sudah melakukan pengamanan dengan kekuatan full, mendasari kepada kita intelijen. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan pengamanan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Ada berapa personil yang diterjunkan hari ini, Bunda? Untuk kekuatan yang kita gunakan untuk pengamanan ini ada 200, kurang lebih 200 lebih. Warga yang menempati lahan tersebut mengaku enggan angkat kaki karena lahan itu telah menjadi tempat mereka hidup dan mencari nafkah sejak lama. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, iNews melaporkan.
Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan 5 pelajar yang tengah menunggu mobil angkutan umum. Akibat insiden tersebut, 9 orang luka-luka. Motor berasik lho, Pak. Eta motor urang eta di Palong. Sejumlah warga mengevakuasi salah satu pelajar yang tertabrak truk di jalur Pantura Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Insiden bermula ketika kendaraan bak terbuka hendak masuk ke jalur Pantura Patok Besi. Namun tiba-tiba muncul truk bermuatan pipa hingga kecelakaan tak terhindarkan. Tak hanya satu kendaraan, 2 sepeda motor di pangkalan ojek dan 5 pelajar yang sedang menunggu angkutan umum turut ditabrak. Akibat insiden ini, 5 pelajar, 2 warga serta pengemudi truk dan bak terbuka terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Sentral Medika Karawang. Sementara seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor polisi. Motor aing itu di Palong. Posisi mobil mau nyebrang, semua udah nyebrang, yang 3 mau berhenti di tengah, yang satu mobil yang mobil truk yang nabrak ini, dia remnya belum ngambil kiri, ini mobil mau keluar, mobil ini, saya bilang awas tuh, mobil udah gak kerem. Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan mengakibatkan sejumlah kaca jendela dan fasilitas lapas mengalami kerusakan. Narapidana melemparkan batu di udara ke arah petugas. Pihak kepolisian, TNI dan Brimob berupaya mengamankan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Tembakan gas air mata diarahkan ke titik kerusuhan. Namun upaya petugas ini sempat mendapat perlawanan. Sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan akibat kerusuhan ini. Di dalam lapas, narapidana berupaya mencopot beberapa fasilitas. Bahkan upaya petugas meredam kerusuhan dilawan dengan pelemparan batu oleh narapidana. Mati. Woi, mobil. Petugas menegaskan saat ini kerusuhan tersebut telah berhasil diredam. Tak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas. Dari Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas Ronald Heru Praptama menyebutkan kerusuhan di lapas terjadi setelah sebelumnya pihak lapas menggelar razia di dalam sel para napi. Pihak lapas juga membantah kerusuhan dipicu adanya pungli di dalam lapas. Semuanya kita adakan razia, bukan hanya handphone aja. Jadi bisa kalau dapat narkoba kita ambil narkobanya, apa yang ada dilarang kita ambil di dalam. Baik, lalu terhadap salah satu napi ini apakah terbukti ia menyimpan handphone di dalam selnya? Lalu apakah terbukti bahwa salah satu napi yang protes sering banyaknya razia, ini apakah ia terbukti menyimpan ponsel? Kalau mereka protes berarti mereka membawa handphone, itu aja. Kalau mereka tidak bawa handphone, mereka tidak akan protes. Karena itu aja. Dan mereka, hak mereka di dalam ini sudah kami penuhi. Kami sudah ada 24 unit handphone untuk melakukan komunikasi bagi warga binaan setiap hari. Dan itu kami data secara Sipoldik, ada data kami. Hingga hari ini 13.691 orang pengguna jasa layanan handphone semenjak saya tugas di sini. Per kemarin 427 orang yang melaksanakan layanan handphone gratis dan berbayar. Terima kasih. Baik, berarti tidak ada pungli, memang razia sesuai dengan standar yang dilakukan begitu ya Pak ya, sesuai dengan prosedur? Panjang standarnya tidak ada. Karena apa?
mereka menuntut tidak boleh dilakukan razia, salah juga. Karena kami sudah penuhi hak mereka. Hak untuk nelpon sudah kami penuhi. Sudah 24 unit kami penuhi setiap hari. Dan mereka protes pun tidak bisa karena kami masukkan ke aplikasi. Setiap hari ada, siapa telepon ada. Terdaftar di aplikasi kami. Dan bisa dibuka nanti. Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, petugas gabungan masih terus melakukan pengamanan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga mengamankan lapas. Beginilah situasi pasca kerusuhan di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Nampak situasi di dalam lapas berantakan, sejumlah fasilitas rusak dan kaca pecah. Diketahui 4 ruangan milik lapas dan 1 ruang tunggu pengunjung dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan. Puluhan napi ini pun diamankan oleh petugas gabungan dan ratusan personel berseragam lengkap diterjunkan guna mengamankan lapas. Petugas Satreskrim Polres Musirawas juga melakukan identifikasi dan olah TKP di dalam lapas guna melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Untuk pengamanan nanti kita sambil melihat situasi, apabila sarana prasarana sudah diperbaiki, kemudian sudah kondusif, mungkin perlahan akan kita tarik untuk perkuatan. Personil sendiri, personil yang dibikin masih sampai saat ini personil masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif.